beberapa buku yang pernah saya bantu ya untuk diterbitkan sebagai penyunting, penerjemah, dan penulis sendiri. Kalau penulis ini baru-baru ini. Saat ini citasinya sih sudah 996 ini, 4 lagi 1000. 2024 ini baru 23, tapi tahun-tahun sebelumnya citasinya di atas 100, ada yang di bawah 100 ini ya, 70 dan 82. Ya. Oke, ini hanya sekedar info aja pemantik. Saya pernah menyunting membuat anak gila membaca, positif parenting, orang tua bijak, syariat Islam ya, fikih demokratis, tradisionalisme kolektif, menulis populis gitu ada. Menalar firman Tuhan ya. Di antara karya-karya profesor juga ini ada rahasia halal haram, banyak lah. Mungkin kalau apa karya ini sudah ada mungkin 100 ya, 100 karya yang terpublikasi dari 2000 antara ya 2005 gitu ya, 2003 malah ada yang sebelum saya jadi dosen. Oke, saya balik lagi. Ya Bapak Ibu, saya kalau di PPG itu sering diminta ke bahasa Arab, akidah akhlak, fikih, dan SKI. Nah, kebetulan saat ini saya diminta SKI, fikih ya. Karena memang mungkin background latar belakang saya sebelumnya ya, saya pesantren pernah belajar secara serius ya, di bahasa Arab, fikih, SKI begitu, dan menulis juga ada beberapa karya yang terkait dengan fikih ya. Tadi ada fikih demokratis, ada ringkasan fikih mazhab Syafi'i, ada juga akidah akhlak ya. Nah, seringnya ya antara itu akidah akhlak, fikih gitu, akidah fikih. Untuk pendalaman materi secara umum sih ya kita ngikutin modul aja. Kita ngikutin modul aja, tidak harus jauh-jauh ya. Saya perhatikan modul yang sekarang ini lumayan tebal ya, lumayan bisa dikatakan materinya itu cukup mendalam dan kritis gitu. Ya. Ya, baik. Ini saya kirim di grup foto tadi yang barusan saya jepret. Sebagai ini aja. Oke ya, Bapak Ibu ya. Masuk ya di grup. Oke. Ya, untuk kenalan saya kira cukup itu dulu, Eli. Nama saya sudah menikah, anak 2 ya. Sebenarnya anak saya 3, yang terakhir itu baru 40 hari yang lalu wafat gitu. Jadi masih kecil 7 tahun, tapi sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ya tinggal 2 itu, satu kuliah di semester 2, yang kedua masih SMA atau Madrasah Aliyah semester naik kelas 3 sekarang. Ya. Mengajar di FITK gitu aja. Cukup saya kira ya kenalannya ya. Ya, ya Pak. Boleh kenalan satu-satu kali ya, guru apa terutama. Ya, saya khawatirnya berbeda itu ya, bidang studi atau kelas atau apa, keahlian atau apa. Siapa yang bisa moderatori, mungkin dari ketua kelasnya boleh, atau satu-satu boleh juga. Silakan. Ya, izin karena kondisi saya sedang ini, mungkin Pak Muhammad Samsul Rijal Pak bisa jadi moderatornya. Izin. Saya mengajar sebagai guru Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dosen mohon izin untuk baik
Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Ya, Ya, Pak. adalah Saya untuk nama. mempersingkat waktu, saya tunjuk Ya. langsung aja lah ya. Jadi teman-teman yang saya tunjuk nanti silakan untuk memperkenalkan dirinya kepada teman-teman dan juga kepada Bapak guru kita ya. Baik, untuk yang pertama silakan dengan segala hormat kepada teman saya Ibu Neni SPDI. Mangga Ibu Neni untuk memperkenalkan dirinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Neni dari Kota Bogor, mengajar di SD Negeri Sindangsari. Pengalaman saya mengajar, saya menghonor selama 18 tahun dan alhamdulillah selama 18 tahun perjuangan saya diangkat menjadi P3K tahun 2023 bulan April kemarin. Alhamdulillah SK-nya sudah turun. Dan saya memiliki 2 anak perempuan. Yang pertama usia 5 tahun, yang kedua adalah 1 tahun 2 bulan. Mungkin itu ya Pak pengalaman itu saya, biodata saya. Terima kasih. Tugasnya di mana, Bu? Tugasnya di Sindangsari, Pak. Sindangsari, Iya, Bogor. Sindangsari Bogor Tengah. Karena Sindangsari itu di Bogor itu ada 3 ya. Ada Bogor Timur, ada ada Bogor Utara. Saya bagian di Bogor Tengahnya. Oke, baik. Ya. Mungkin teman-teman mohon yang utamanya itu adalah di tugasnya ya, tugasnya aja. Ya, Ya, saya keluarga tugasnya boleh di Sindangsari, Pak. SMA, SMP. Ngajar SD, Pak. Oh, SD Kebetulan ya? saya ngajar SD-nya kelas rendah. Oke. Ya. Baik, Bu Ni, terima kasih atas perkenalannya ya. Berarti Ibu Ni itu dari Kota Bogor, SD Sindangsari. Sindangsari Bogor Tengah. Dan tugasnya ngajar di kelas bawah. Berarti ada Iya, berapa guru, Bu? PAI-nya di sekolah Ibu? Ada 2 guru. Oh, 2 guru. Iya. Sudah sertifikasi, udah. Sudah sertifikasi dan mau pensiun tahun ini di bulan November. Oh iya, baik. Baik, makasih Bu ya. Kita Ya, lanjut sama-sama ke Pak Rizal. Oke, siap. Teman selanjutnya baik kepada Ibu Romantir ya, Ibu Romantir, kami persilahkan Bu untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romantir. Saya bertugas di SDN 9 Pangkalan Baru. Saya berasal dari Bangka Tengah. Mungkin itu saja yang perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bangka Belitung Bu ya, Masya Allah itu. Laskar Pelangi ya Bu ya. Dekat gak Bu dari pulau itu Bu? Ibu. Beda pulau, Oh, beda pulau. Bangka Belitung beda pulau. Oh iya. Tapi Ibu pernah ke situ ke syutingnya gitu, daerah syutingnya Bu? Ke Belitung baru 1 kali selama ini. Oh iya. Soalnya saya lihat film itu seru gitu Bu ya, menginspirasi gitu. Iya. Baik, makasih Bu Romantir atas perkenalannya. Baik, selanjutnya kepada sekarang tadi girly, sekarang boy, men. Oke, kepada Bapak Kartomo. Bapak Kartomo, kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak dosen memperkenalkan diri. Nama saya Kartomo, saya dari SD 5 Sungai Selan, Bangka Tengah. Bangka Belitung provinsinya. Ya. Betul. Beda kecamatan dari Ibu yang sebelum tadi ya. Bapak Romantir, beda kecamatan Pak. Ya, beda kecamatan. Kabupatennya sama Pak. Sama-sama Bangka Tengah. Ya. Baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kartomo. Ya, Sekarang kita lanjut lagi ke teman selanjutnya kepada Bapak Danang Nur Arifin. Bapak Danang nih, idola kita semua nih ya. Mangga Pak. Kasih tepuk tangan dulu buat Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya, Bapak Ustadz Muhammad Samsul Rizal yang terhormat. Saya di sini akan perkenalkan diri, nama Danang Nur Arifin. Saya mengajar di Kota Bogor, di SDN Gunung Gede, Bapak. SDN Kota Gunung Gede, Kota Bogor. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dana atas perkenalannya. Kemudian kita lanjut lagi ke Ibu Eeng Sulastri, Bu. Silakan, Bu. Ibu Eeng Sulastri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eeng Sulastri. Saya bertugas di Kota Bogor, di SMP Negeri 19 Kota Bogor, Kecamatan Bogor Utara. Saya mengampu pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 7. Tapi kalau semester ini, tahun ajaran baru ini, belum tahu dapat ngajarnya kelas mana. Ya mudah-mudahan kelas 7 lagi. Ya mungkin itu aja dari saya perkenalannya Pak Rizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ibu panutannya. Ini SMP ya. Ya Allah. Kemudian kepada Bapak Andri Riansyah. Bapak Andri, dipersilakan Pak untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Selamat siang. Semangat ya semuanya. Semangat. Pak dosen, izin memperkenalkan diri. Masih di sekolah. Nama saya Pak Andri Riansyah. Sering dipanggil Pak Andri sama anak-anak. Sebetulnya masih muda, Pak. Saya tugas di SD Negeri Gang Aut, Kota Bogor. Dan tinggal di Kabupaten Bogor di daerah Lewiliang. Itu aja mungkin Pak perkenalannya. Ajarnya di tingkat SD di kelas 1 sampai 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang Pak cuma sendiri Pak di PAI-nya di sekolah Bapak Pak? Sendiri. Mau nemenin Pak Rizal boleh? Saya juga kurang Pak sekolah. Baik, terima kasih Bapak Andri. Kemudian selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Nurman. Kepada Bapak Nurman, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak dosen memperkenalkan diri. Nama saya Nurman Andriana Iskandar Syah. Saya mengajar di sekolah dasar di Katulampa, Kota Bogor. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nurman. Kemudian selanjutnya Sri Dayanti Elvida, Ibu Sri. Enggak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sri Dayanti. Saya mengajar di Bangka Tengah di SD 13 Lubuk Besar. Hanya itu yang bisa saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Nah selanjutnya punten nih SMKN Pangkal Pinang siapa ya Bapak? Junaidi. Ibu Bapak ya. Mangga Pak. Oke, terima kasih Pak. Nama sekolahnya Pak ya. Oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih izin Pak dosen, Pak moderator, kesempatan diberikan saya. Terima kasih. Nama saya Junaidi, asal di Pangkal Pinang, SMKN 5 Pangkal Pinang, ngajar kelas 10 sampai 12. 10 dan 11 ini baru karena kemarin ada gurunya, tapi sekarang udah 3 tingkatan tuh saya ngajar sejak 2023 kemarin di mata pelajaran PAI. Itu saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di SMK berarti Bapak ya. SMK tadi SMP ada Bu Eng. Sekarang ada temennya Pak Junaidi dari SMK. SMK 5 Pangkal Pinang. Share Pak, gimana cara ngajar
anak-anak SMP SMK. Syukuran anak SMK gitu. Baik, kita lanjut ke Bapak Jarkasih. Bapak Jarkasih dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan juga yang saya hormati Bapak Ibu guru semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Jarkasih. Saya ngajar di SD Negeri 17 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kalau yang tadi nanya Laskar Pelangi, ya itu saya dekat di situ. Wah, Pak Rizal. Saya ngajar kelas 5 dikarenakan alhamdulillah lokalnya banyak, jadi di sini ada 4 guru agama. Saya kelas 5. Berapa rombel Pak itu, Pak? Banyak. Oh, banyak. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Laskar Pelangi tapi dari Sukabumi katanya Pak ya, Bapak ya asalnya ya? Ya, betul. Sunda asli, Pak. Jadi, Sunda berarti ya? iya. Masya Allah, sama. Sukabumi, iya. Baik, makasih Pak. Ya, lanjut. Bapak Muhammad Ramadhani, Pak. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen, moderator, dan Bapak Ibu guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani. Biasa kalau teman-teman manggil Ramadan gitu, karena lahirnya di bulan Ramadan. Terus saya bertugas di SD Negeri 11 Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi SD, SMP, wabarakatuh. SMA, Pak. SD, Pak. SD Negeri 11 Koba. Oke. Ya, makasih, Pak. Oke, makasih Pak Ramadhani. Ya. Kita lanjut ke teman kita selanjutnya itu Bapak Ageng, Pak. Bapak Ageng, Bapak Besar Budiansah. Bukan. Monggo, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Ageng Budiansyah, SPDI. Saya ditempatkan di SMP IT Sama Bogor di daerah Gunung Batu, ya, Kecamatan Bogor Barat. Mengampu mata pelajaran PAI. Begitu, Pak. Kelas berapa, Pak? Kelas 7 dan kelas 8. Kelas SMP, kelas 7, 8. Baik, Pak Ageng. Oke, baik ya. Kita lanjut ke Bapak Ade Idatul Lail. Badannya persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Wabarakatuh. Mohon izin mendosen memperkenalkan diri. Nama saya Ade Idatul Lail dari Bogor. 3 hari. Mengajar di N Lawal 2 Bogor Selatan. Kelas berapa, Pak? Kelas rendah kelas 1 2 3. Kelas 1 2 3 ya. Kelas 1 2 3 di SDN Lawang Gintung, Kota Bogor, Kecamatan Bogor Selatan ya, Pak ya. Pasti tapi dari Banten, Pak ya. Seminggu sekali pulang, Pak ya. Ya, seminggu sekali pulang. Insya Allah, Pak Ade luar biasa. Terima kasih. Ya, sami-sami, Pak. Atur nuhun. Baik, kita lanjut ya ke teman kita selanjutnya, yaitu kepada Ibu Septi Elianti. Mangga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang selamat siang menjelang sore semua Bapak Ibu ya, dosen. Perkenalkan, nama saya Septi Elianti, tempat tugas SMK Negeri 1 Tanjung Pandan, berasal dari Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengalaman kerja saya sebelum pengangkatan P3K di bulan ini tahun 2024 bekerja di SMK Swakarya Tanjung Pandan.
Nah, honor kurang lebih 10 tahun lebih, dan alhamdulillah tahun ini sudah diangkat menjadi P3K. Alhamdulillah, dan barakallah. sudah berkeluarga dan punya anak 2. Saja perkenalan singkat dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ke teman kita selanjutnya, yaitu pada Ibu Yuli Ekasari, Bu. Silakan, Bu, untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Ekasari. Nggak ada suaranya, Bu. Hilang suara, Bu. Ibu suaranya hilang, Bu. Padahal nggak ke mute ya. Ulang, Bu. Enggak, Bu. Ya. Sinyal apa ya, Ibu? Ya. Udah, Bu. Ulang, Bu. Enggak, Bu. Nggak kedengeran, Bu. Suaranya hilang, Bu, tadi, Bu. Ya, masuk. Tidak. Oh, Gimana? iya, iya. Ya, terputus-putus, Iya, Pak Rizal. sepertinya ini, Pak, ini beliau ini di mana ya sinyalnya ya? Apa kita lanjut aja, Pak, ke teman? Lanjut aja, lanjut. Oke, siap, Pak. Baik, selanjutnya kepada Bapak Sukmin Koba, ya, kepadanya silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Bapak dosen, Pak Toto, serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sukmin. Saya tugas di SD Negeri 8 Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Mengampuh mata pelajaran PAI. Dan saya baru 2 bulan, Pak, di sekolah yang baru. Jadi kemungkinan nanti akan mengajar di kelas 1 sampai 6. Sebelumnya di sekolah swasta di SDIT, di Koba juga, dan juga di Prabumulih. Jadi 6 tahun terakhir saya sudah pindah 3 sekolah. Jadi untuk persiapan RPL-nya kemarin agak repot karena memang mengumpulkan sisa-sisa dokumen yang tercecer, masuk di laptop yang lama. Ya. Baik, itu saja, Pak, perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada Ibu Endang Listianingsi, Bu. Monggo, Bu, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Listianingsi. Saya tinggal di Kabupaten Bintan dan saya ngajar di Kota Tanjung Pinang. Jadi setiap hari itu saya tuh keluar kota, Pak. Dan asal saya itu dari Jawa, Jember. Ya, mungkin kalau saya sendiri di sini kayaknya ya, di situ ada kawan-kawan semua ya. Oke, dari Kepri, dari Tanjung Pinang. Ya, Kepulauan Riau. Oke, terima kasih. Oh, ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajarnya di mana? SD, SMP, SMA? Oh ya, ngajarnya di SMP, di SD juga, Pak. Karena satu yayasan gitu. Jadi di SMP juga, di SD juga. Masya Allah, luar biasa Ibu nih. Baik, lanjut ya ke Ibu Epi Rita Suhanti, Bu. Mangga dipersilakan untuk memperkenalkan diri, Bu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Dekan dan guru-guru PAI semuanya. Saya Ibu Epi Rita Suhanti. Saya dinas di SD Pengadilan Tua Bogor di Bogor Tengah. Dan saya sudah menikah di 1 dan saya mengajar kelas 1, 2, dan 3. Ya, demikian sampai teman-teman berkata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ya ini kepada ketua kelas, mangga ketua kelas, kepada Bapak Fuad.
Ini Pak, prestasinya luar biasa Pak. Beliau juga sebagai pelatih daerah ya. Pelatih daerah. Nanti Papua. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fuad Hambali. Saya mengajar di SDN Situ Gede 4 Kota Bogor. Saya ASN P3K, Pak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Fuad ini sedang pakai 2 Zoom Pak ya. Zoom MOOC. Kota Bogor sama luar biasa. Sama di kita gitu ya. Baik, yang terakhir siapa? Oh, saya sendiri nih. Perkenalkan Pak, mohon izin, nama saya Muhammad Samsul Rijal. Kalau bertugas, saya di SDN Batu Tulis 1, Kota Bogor, Bogor Selatan. Cuman memang kalau rumah di Sukabumi Pak, jadi setiap hari pulang pergi. Naik motor ya, berangkat subuh, pulang kadang maghrib ya. Alhamdulillah, saya ASN PNS 2019 ya, paling terakhir Bang ya, terakhir adanya PNS guru mungkin. Kesininya kan P3K waktu itu. Ngajar kelas atas karena di sana ada dua guru agama, ada 19 rombel, jadi 99 ya. Jadi saya kelas atas, teman saya kelas bawah. Itu saja mungkin Pak, perkenalkan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis ya, 20 ya. Ya Pak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri. Saya catat yang SMK ada 2. Yang SMP ada 1, 2 ya. 2 juga ya. 2. Iya Ya, Pak. belum yang Bu Yuli tadi, apa SMP, apa SD, atau SMK. Sisanya Oh SD. iya. Ya. Boleh nggak? Iya, sisanya di SD. Jadi SD, ini Pak. kita sesuaikan aja dengan teman-teman ya. Hari ini kita coba lihat ke apa kontrak belajar dulu ya. Ya, baik. Nanti kita lihat di kontrak belajar. Ya, ini kalau teman-teman sebenarnya hanya dari Kabupaten Bogor dan dari Babel ya, Bangka Belitung ya. Dari Bogor dan Bangka Belitung ya. Ya. 3 daerah Pak. Riau, Bangka Belitung. Kepulauan Riau tadi. Kepulauan. Yang Riau siapa saja nih? Tadi Bu Evi kali ya? Bu siapa tadi? Bu Evi, Bu Fajar Jamsi Bangka Belitung. Oke ya. Ya. Ada Dari Kepulauan Riau. ya Bu Endang ya. Endang. Bu Endang Pulau Capri. Ya, baik. Kita masuk ke ini dulu ya, ke kontrak belajar. Jadi hari ini, sebentar. Oke, silahkan. Tugas kontrak belajar. Sudah masuk ya, Bu? Sudah. Ya. Kontrak belajar ini kan untuk hari ini pertemuan sinkronus itu pertama memantau ya tugas dosen ya, memantau, memoderatori, mendampingi dan mengarahkan mahasiswa. Sifatnya umum. Kemudian mahasiswa di sini melakukan apa ya? Mengikuti tentu ya kontrak belajar, kemudian identifikasi kasus dalam modul. Otomatis kita harus tahu dulu modulnya gitu ya. Di sini ada PJBL, Project Based Learning. Kemudian ada membahas kisi-kisi UP. Nah, saya baru dapat kisi-kisinya. Tadi sudah saya share belum ya, Bapak Ibu? Kisi-kisi UP sudah ya? Sudah. Ada di grup. Sudah. Ya, saya kirim ke grup. Ya, oke. Berarti kan tinggal ini aja ya, identifikasi kasus dalam modul PBL. Kemudian nanti setelah selesai jam 16, Bapak Ibu belajar mandiri.
Kemudian kembali lagi hari kedua sama ya, analisis bahan ajar per modul di variasi video dan artikel. Nah itu nanti besok itu ada analisis bahan ajar. Kemudian kalau hari ini kan Bapak Ibu bisa resume sampai 4 modul ya hari ini ya. Kalau dulu itu modelnya modul KB1 dan KB2 hari pertama. KB3 dan 4 hari kedua. Kalau ini seharian Bapak Ibu itu yang menyelesaikan membaca, menelaah modul dan meresume KB1 sampai KB4 seharian. Nah, makanya nanti kita lihat-lihat aja dari KB1 apa sih, KB2 apa sih gitu ya. Hari ini ya tugas saya ya tadi itu memantau, memoderatori, mendampingi dan mengarahkan mahasiswa. Yang fokusnya adalah untuk mengidentifikasi PJBL, ya kasus PJBL. Nah, hari kedua lebih ke arah hari kedua di sini sinkronusnya di jam berapa? Ada sinkronus nggak nih? Pertemuan sinkronusnya Jam hari kedua Kak, nggak ada ya Pak ya? Nggak ada ya, berarti nggak ada. Iya, berarti besok. Karena ini jadwal kan dari anu ya, diminta dari LPTK, Ya, itu betul. tidak ada, jadi tidak ada sinkronus ya. Asban ajar per modul, studi kasus ya, implementasi PJBL, penyusunan langkah ya. Kemudian hari ketiganya sinkronusnya itu ada di jam 8 pagi. Iya, jam 8 pagi sampai jam 10. Nah, ya. Pak Muhammad Ramdhani. Di mute ya. Pak Muhammad Ramdhani di mute dulu mic-nya. Oh iya ya. Ya baik, terima kasih Pak Muhammad Ramdhani. Nanti hari ketiga sesuai jadwal ada sinkronus refleksi dan evaluasi membahas langkah PJBL. Ya, penguatan materi melalui studi kasus, kemudian membahas kisi-kisi UP. Membahas kisi-kisi UP itu dilakukan 2 kali ya, di sinkronus pertama dan sinkronus kedua. Nah, nanti karena ini hari ini bebannya itu banyak, mungkin kalau nggak sempat membahas kisi-kisi UP nggak apa-apa, nanti yang penting sampai selesai jam 4 lah gitu. Kalau sempat UP ya kisi-kisinya kita bahas juga nggak apa-apa. Ya, saya kira itu jadwal yang sudah ditetapkan oleh PTK ya. PTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, kita stop share. Ya, sudah ya Bapak Ibu ya, kontrak belajar sudah. Sekarang identifikasi ya. Identifikasi itu nggak mungkin kita lakukan tanpa kita memahami dulu materi. Jadi KB1 sampai KB4 ini borongan. Karena waktunya itu sudah 14.46, kita percepat aja ya 15 menit per KB ya Bapak Ibu ya. Termasuk apabila ada Bapak Ibu ingin bertanya atau apa ya kita usahakan pertanyaannya singkat-singkat aja, singkat padat gitu. Ya baik, kita lanjut di KB fikih 1, fikih dan sebentar saya buka lagi 3 dan 4. Ya. Ya, oke. Ya Bapak Ibu, saya coba share screen di ya. Apakah terlihat KB1? Pak, terlihat. Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Lihat ya. Ini KB4 Pak ya. Ya, ini KB1 benar. KB1 apa KB4 sekarang? KB1. Oke. Ini percetakan ini betul ya. Ya. KB1 Ini ya.
Saya buka empat-empatnya ini nanti tinggal geser kanan. Oh iya betul. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama KB1 ya, waktu kita 15 menit lah kira-kira ya. Ini CP-nya menganalisis hukum zakat, ya, kemudian pihak yang wajib berzakat dan tata cara penghitungan zakat. Di kelas berapa sih ini diajarkan, ya kan? Setahu saya ini sudah masuk di kelas atas ini ya. Ada di kelas 6, Pak. Soal Ya, tapi zakat yang Kelas biasa 6. ya, bukan kelas 6. Itu hanya definisi saja ya sama apa Ya, macam zakat. definisi ya, kelas 6 dan seterusnya lah. Kayaknya SMP dah. Ya, SMP, SMA juga kemungkinan ada materi-materi ini. Ya, Di terkait kurikulum di K13 dulu ada ini Pak, sekarang nggak ada lagi nih. Iya, udah nggak nggak ada ada lagi lagi. sekarang. Iya. Oke. Di Merdeka nggak ada, Pak. Di mereka nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Kalaupun misalnya mereka nggak ada, apakah materi ini layak untuk disampaikan tidak? Atau kita selipkan atau bagaimana? Karena semestinya Layak. kan rohnya K13 nggak boleh hilang ya. Semestinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, konsep zakat tanah yang disewakan ya. Konsep zakat hasil usaha atau profesi, konsep zakat produktif, konsep pembagian zakat untuk pembangunan masjid. Nah, ya kan? Ini hal-hal yang cukup aktual ya. Yang cukup aktual kenapa? Karena yang pertama ya, zakat tanah yang disewakan atau zakat rumah kontrakan gitu, itu kan penghasilan juga. Karena tidak masuk di dalam zakat yang secara konvensional, konvensional terdahulu, seringkali orang mengabaikan punya kontrakan atau tanah-tanah yang disewakan tidak disakati. Itu seperti itu. Maka ini ada konsepnya. Kemudian zakat profesi. Ya, dia mengira kalau itu ya zakat ya berlaku hanya misalnya pertanian gitu kan, perdagangan, kemudian apa itu ya, harta benda misalnya emas, perak ya, sampai mungkin peternakan ya kan, Penghasilan. kambing punya Penghasilan. ya penghasilan dari peternakan. Sementara penghasilan dari hal-hal seperti itu sudah bergeser di zaman modern. Orang justru penghasilan itu dari profesi. Ya, bekerja sebagai guru, sebagai dosen, ya, bekerja sebagai karyawan, ya. Katakanlah meskipun pabrik, ya, buruh, tetapi kalau gajinya besar, ya, seperti maaf, buruh ya, bukan guru ya, buruh. Cuci piring kalau di Australia kan 30-40 juta sebulan. Ya. Sementara guru di Indonesia cuma 2 juta 3 juta. Harusnya kan besaran yang di Australia itu harus Di Australia lebih besar ya. Iya. Di Korea 30-40 juta itu kelas-kelas rendah. Kalau pekerjaan yang bagusnya bisa 40-50 ya kan gitu. Kemudian ada lagi ya konsep zakat produktif. Apa itu zakat produktif? Zakat yang barang terhadap barang yang dia itu masih produktif ya. Nanti kita lihat ya seperti apa ya. Kemudian ada pembangunan masjid. Zaman dulu orang berzakat itu lil fuqara wal masakin. Meskipun ada kok ada satu celah ya fisabilillah. Tapi itu kan kepada orangnya ya. Kepada orangnya fisabilillah, orang-orang yang merbuat masjid, orang-orang hidupnya itu untuk kemakmuran ya Islam dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan pembangunan masjid? Nah, ini hal-hal yang kayak gini perlu ijtihad.
teman-teman sekalian, di Indonesia kita memiliki Fatwa. lembaga ya MUI yang untuk fatwa gitu ya. Ini teman-teman di sini daftar isinya ya. Zakat hasil tanah yang disewakan, ketentuannya seperti apa, ikhtilaf ulamanya seperti apa, kemudian pengertian hukum zakat profesi, ya, kemudian ikhtilaf ulamanya juga ada, cara mengeluarkan zakat profesi, kemudian ada gagasan zakat produktif. Ini baru ya, zakat produktif. Kalau dulu zakat itu ya sesuatu yang tidak produktif, bahan makanan apa segala macam. Nah, sekarang zakat itu dijadikan dalam bentuk alat-alat untuk bekerja. Misalnya ya dibelikanlah motor untuk sekarang masih ada kan ya tukang Gojek begitu ya. Dari hasil Gojek atau dibelikan mobil itu disewakan produktif ya sepanjang itu dirawat dan seterusnya ya. Ya, selanjutnya ada mustahik zakat. Nah, ini teman-teman saya kira tadi sudah membaca ya modulnya, sudah meresume dan di situ ada refleksi. Kita langsung loncat aja ke refleksinya ya teman-teman ya, karena waktunya sebentar. Ya, gimana? Acara. Ya. Tanya Inten dulu ya. Nanti tanya Inten apanya ini. Ayo. Tanya. Ya, teman-teman sekalian, di sini ada refleksi. Nah, ada sebagian orang yang mencari kekayaan dan melalaikan kewajiban kepada Tuhannya. Harta dikumpul-kumpulkan, ditumpuk-tumpuk, dan dihitung-hitung. Dikumpulkan dengan berbagai aset yang dimilikinya, tapi dia lupa bahwa harta adalah titipan dan harus digunakan sesuai kehendak pemiliknya. Nah, dia juga lupa dengan kehidupan orang-orang di sini yang membutuhkan bantuannya. Orang yang menumbuh harta ini tidak peduli dengan saudaranya yang kesusahan. Nah, ini ada istilah tidak moderat, ya. Kemudian ada istilah ya nilai keteladanan kedua, kemudian cinta tanah air muwatonah. Apa itu nilai kedua? Ya, kemudian dijelaskan apa itu nilai muwatonah. Kemudian di sini ada untuk refleksi, temukan nilai-nilai moderasi dari materi zakat ini, serta nilai keseimbangan, tawasud, ya, al-unf, ya, al-unf, ya, anti kekerasan, ya, dan nilai keadilan, i'tidal. Lakukan analisis suara dalam 3 moderasi, nilai moderasi tersebut. Nah, itu teman-teman tentu sudah mengisi ya, ada nilai-nilai seperti itu di refleksinya. Termasuk istilah-istilah yang sulit dipahami, biasanya kan ditanya ya gitu ya. Sudah ya mengerjakan ya teman-teman ya? Ya. Tapi apa formatnya beda ya sekarang apa ya? Langsung ketik aja ya. Jadi tidak ada dulu kan dulu apa punten kalau kita mau mengisi resume itu ada file yang harus diunduh kayak buat gitu aja kita ngetik di file itu ada format refleksi, ada format butir-butir yang susah dipahami. Karena nggak ada Pak yang langsung aja ya ketik ya. Iya, kayaknya demikian ya. Karena belajar dari tahun-tahun sebelumnya, yang format itu kebanyakan di copy paste ya. Oh begitu Pak. Iya. Tapi oh iya. Ya gitu. Nah, maksudnya kan kata Bapak tadi ada kata yang tadi saya ngisi di resume ini tidak ada kata itu. Sekarang Pak hanya ini aja yang saya pahami aja gitu, ditulis aja gitu.
Oh gitu ya. Iya, iya. Ya Punten. perbedaan nggak apa-apa. Ya, Sama ikutin ini Pak aja dosen, sesuai dengan. Kalau dulu upload file ya, Ya, bentuknya betul, Pak. PDF ya. Kita tinggal di situ gitu. Iya. Perintahnya gitu. Ini kan hanya ketik aja resumenya gitu. Jadi ya yang saya ini aja gitu, ingat aja ditulis langsung di situnya Ya, gitu. coba saya ke LMS dulu. Ya, LMS. termasuk karakternya ada minimalnya nggak Pak dosen nanti dalam penilaian? Sebentar, tadi di mana ya? Tapi kayaknya nggak bisa share screen itu ya apa? LMS. Saya buka LMS dulu ya. Pak. Harusnya sih tadi kebuka, sekarang hilang. Di modul, kemudian saya lupa juga belum masuk-masukkan ini karena saya baru datang semalam jam 11 ya, jadi belum saya tambahkan. Tugas PJBL juga belum saya isi ya. Baru kontrak perkuliahan, tugas resume itu mestinya sudah otomatis ya, tugas resume ya. Modul cetak. Analisis bahan ajar. Analisis bahan ajar belum saya masukkan, sehingga nantilah setelah jam 4 ini saya analisis bahan ajar, tolong kerjakan ya tugas sendiri. Iya. Kalau di saya belum tampak tuh, Mas. Nah, Hanya belum tampak, Pak. Yang tadi itu yang ini saya coba masuk ke LMS saya ya. Bisa Yang dilihat? tugas resume modul Pak, yang hari ini tugas resume modul ya. Coba tugas resume modul belum ada yang masuk nih. Kok belum ada Pak ya? Kok belum masuk ya? Padahal teman-teman udah ada yang nyampe 3. Ada yang Ya. Apa masalahnya ya? Coba nanti saya japri. Iya, padahal terkirim gitu ya. Iya, Bentar. Saya japri Pak Taufik dulu ya. Ya Pak, silakan. Nah, mungkin ada masalah di jaringan saya atau kok belum nggak bisa. Nanti saya ini. Saya juga tadi ngumpulin Pak. Udah selesai Pak, nggak bisa ngumpulin juga. Hilang datanya. Oh gitu. Enggak, insya Allah tersimpan. Apa mungkin karena saya belum melakukan ini ya, penambahan? Di situ tertulisnya 2021 Pak dosen. Tadi ada ini ada keterangan yang bukan yang ini tadi 2024 yang ketiga gelombang 1 kan? Yang warna hijau tadi tuh. Yang warna hijau mana? Enggak, barusan ketika pas buka file itu di pojok ini. Itu tulisannya PPG 2021, apa ngaruh ke situ apa enggak ya? Yang mana, Mas? Tadi yang kedip-kedip tuh yang di bawah tulisan dosen.
ketika baru buka file. Ini saya modul Arya Jihad. Coba ya saya ulang nih. Klik. Iya ya. Aneh nih. LMS saya masih belum sesuai dengan yang nanti saya coba Japri Taufik ya. Taufik. Saya WA dulu ya Mas, bentar ya. Siap, siap. Siapa? Ya, Pak. Mungkin belum update itu ya. Kalau kontrak perkuliahannya coba. Oh iya iya. Kontrak perkuliahannya nggak ada ya? Sebentar. Saya Ada coba. ya? Kalau di kami kontrak kuliah ada ininya. Iya, Hampir. mestinya ada. Saya ini. Oh iya ya PPK 2021 ya. Iya tadi yang hijau-hijaunya itu. Iya. Tapi di Ini kami juga saya, kayak gitu. Di kami juga kayak gitu masih 2021. oh iya waktu online pada saat. Oh gitu juga ya. Heeh. Ya Tapi memang mudah-mudahan. kalau dari modulnya udah ada, kemudian kontak belajar juga udah tampil. Nah, cuma yang di akunnya Pak dosen ini yang terlihat. Saya coba. Sembilan kosong. Ini saya boleh.
Ya baik Bapak Ibu sekalian, saya izin akan apa kembalikan lagi nih persoalan ya LMS-nya. Space-nya nggak bisa ini, kita stop sharing dulu. Ya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kendala yang saya alami, insya Allah tidak akan mengganggu lah apa tugas-tugas dari Bapak Ibu. Nanti saya konsultasikan kepada wali kelas ya. Oke ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Baik Pak. Ya, Terima kasih nanti Pak. mungkin hanya persoalan jaringan atau persoalan apa. Tadi sudah saya share, jadi tampilannya kosong gitu. Ya, saya kira untuk yang KB1 cukup kali ya. Hanya sekedar mereview kan, Bapak Ibu kan meresume, kemudian membaca, menganalisis, merefleksi ya. Merefleksi. Nanti yang menganalisis belajar, mohon maaf nanti mungkin jam-jam 4:30 atau mungkin sebelum maghrib lah ya. Saya khawatir karena perjalanan pulang ya, sebelum maghrib nanti saya lanjutkan. Atau kita kan masih PPG masih sampai jam-jam 10 biasanya teman-teman ini. Nanti kita lanjutkan besok pagi, nggak ada sinkronus, tapi boleh sifatnya kalau memang teman-teman mau apa, kan ada ini ya forum chat atau forum apa itu ya, Vicon. Nah untuk hari Rabu sebenarnya saya ada mendampingi ujian apa itu ya, ujian promosi ya di jam 9. Makanya untuk sinkronusnya mungkin kalau memang bisa dimajukan di jam 7 akan lebih bagus. Jam 7 sampai jam 9 gitu. Tapi kalau enggak ya mungkin sinkronusnya kepotong 2 sesi atau mungkin saya dari 7:30 sampai jam 9:30 gitu ya. Dimajukan setengah jam. Lebih enak gitu. Ya, enggak pas karena kalau jam 10 saya agak terlambat. Ada ujian promosi mahasiswa magister. Mungkin itu informasi dari saya yang perlu perlu dicermati bersama. Kita lanjut ke KB2 bagaimana Bapak Ibu? Siap Bapak. Silakan Nanti Pak. KB2 kan hanya ini aja ya, melihat-lihat aja ya. Mana ini bahan PPG kontrak belajar. Oke. KB2. Apakah masuk? Belum tampil Pak dosen. Masih Belum Pak, belum tampil Pak. masih folder. Sudah atau belum? Sudah Pak. Sudah Tampilannya masih folder Pak dosen. Oh masih folder. Iya. Coba di PDF refresh masih. dulu. Apakah setelah saya refresh sudah masuk? Masih. Belum Kayaknya Pak. share screen-nya Oke. yang Oke, saya tutup satu yang lagi. ini, saya masuk ke sini bisa? Enggak, ini masih belum berubah. Belum buka. Mungkin di stop share dulu Pak dosen. Oke. Ya, coba. Masuk Pak. Ini Ya udah Pak. Sudah. Bab 2 bahasana seru. Betul nih. Bab 2. Kesenangannya Pak. Seru nih bahasannya nih Pak nih. Pak Andre nih. Andri nih. Yang mau praktek. Pak Andre. Dengan laki-laki nih. Ya, tapi merugikan perempuan ini pada. Nah, tadi ada demi kemaslahatan umat, Bu. Iya betul Kiai, demi kemaslahatan umat. Kan jadi ibadah ya. Ada nilai ibadahnya. Ya baik Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ya KB2. Pernikahan monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Ini persoalan ini biasa yang ada di masyarakat itu sangat ini ya, sangat menjadi perhatian ya, populer lah.
soal poligami terutama dan nikah mut'ah ini menjadi perdebatan yang di satu sisi ada yang pihak-pihak yang mengeksploitasi juga. Tapi secara Islam ya, secara hukum Islam terutama mazhab 4 itu mereka fokus apa istilahnya ya, bersepakat bahwasanya orientasi pernikahan Islam itu sebenarnya monogami. Sehingga poligami itu diperketat ya, diperketat syarat-syaratnya ya. Kemudian tidak sebebas ya orang menikah ya tanpa mampu memberi nafkah lahir batin, terutama nafkah batin ya. Karena kalau nafkah lahir mungkin bisa ya orang yang kaya, yang punya uang banyak begitu ya, atau mungkin bisa memberikan nafkah, tapi batin itu nggak bisa. Maka di situ ada tujuan dan persyaratan poligami ya. Kemudian ada juga hukum tujuan keharaman nikah mut'ah. Mengapa nikah mut'ah itu diharamkan? Karena ini lebih ke praktik yang hanya apa sih mungkin ini aja ya, menyakiti perempuan ya. Di satu sisi jika bahkan kalau misalnya kita ketemu orang-orang negeri di negara-negara terutama yang kita sebut itu Iran gitu ya, negara Iran itu. Kalau disebutkan negara Anda ini dikenal apa ya mudah nikah mut'ah di sana, itu mereka menolak bahwasanya di sana justru mut'ah itu juga diperketat ya, diperketat hanya orang-orang tertentu yang memang diizinkan ya. Nah, ini maka di pokok materi kita ya, konsep nikah dalam ajaran Islam, kemudian monogami ya, hukum poligami serta hukum nikah mut'ah dalam ajaran Islam. Pokok materinya ada ya, dalil luasa pernikahan monogami ya. Kemudian ada hikmah dari poligami, tetap ada hikmahnya ya. Yang memang disadari atau tidak ya, ada sebagian ya hikmah yang ditetapkan oleh Allah ya bagi orang yang kemudian menikah tapi misalnya nggak punya anak begitu ya, ingin dia kemudian akhirnya diizinkan untuk menikah kembali begitu, nikah lagi ya, ternyata dengan menikah itu malah mendapatkan keturunan. Nah, ini ada hikmah seperti itu dan itu ditunjukkan dalam peristiwa pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim kan waktu menikah dengan siapa? Siti Sarah itu tidak diberi keturunan ya, belum diberi keturunan. Kemudian menikah dengan siapa? Hajar. Hajar. Justru dengan si Hajar diberi keturunan. Seakan-akan itu memancing ya, mancing keinginan Siti Sarah ingin bisa memiliki anak dan luar biasa. Meskipun ujian itu sangat besar ya, dibawa bayi Ismail itu dibawa dari Palestina ya ke Mekah ya, ke sana. Ya, kemudian dijauhkan ya dari keluarga Siti Sarah. Tapi kemudian itu akan memberikan satu hikmah di mana ada nabi-nabi dari Bani Israel ya, keturunan Nabi Ishak ya, dan nabi-nabi keturunan Nabi Ismail ya. Ini luar biasa. Jadi hikmah yang besarnya di sana. Tentu kalau hikmah ya, bagi muslim yang ingin ya kalau memang mencapai pernikahan poligami seperti yang dilakukan oleh Rasulullah tentu akan sangat berat. Tapi setidaknya bagi orang yang mendambakan keturunan ya,
Sementara dengan istri yang pertama belum mendapatkan keturunan, kemudian menikah lagi dengan istri yang kedua, mudah-mudahan ternyata bisa mendapat keturunan. Atau ternyata belum mendapat keturunan, mungkin saja ya ada hikmah di balik itu, ya mengasuh anak-anak yatim dan seterusnya. Atau mungkin dengan menikah lagi ternyata mendapat keturunan, itu juga diantara hikmah poligami. Selain tentu ya, terutama poligami ini begini ya, seringkali dipahami keliru ya. Kalau Rasulullah itu kan menikah pertama itu dengan janda, ya kan? Ya, menikah kedua dengan janda juga, ya kan? Ketiga, keempat ya, baru keempatnya ya dengan Siti Aisyah atau kelimanya itu, ya. Jadi Rasulullah itu kalau mau mengukurnya ya dengan hikmah poligami yang diberikan pada hak istimewa poligami pada Rasulullah itu adalah menikahnya dengan janda dulu. Sekarang nggak ada mau. Ya maunya ya nikah, terusan sudah nggak suka, pengen cari yang muda lagi gitu. Itu bukan mengikuti apa ya sunnah Rasulullah itu. Ya, ya itu sekitar poligami ya teman-teman ya. Ya, bagaimana dengan nikah mut'ah? Nikah mut'ah sendiri diawali ya satu fakta bahwasanya pasukan perang ya itu tidak bisa menyalurkan hasrat biologisnya ya, karena dia perang terus perang ya, kemudian ya istri kan ditinggal di Madinah ya, dia perang jauh sampai ke ya, akhirnya diizinkan mereka itu untuk karena itu adalah naluri ya, nggak mungkin bisa dihilangkan ya, naluri ini nggak bisa dihilangkan ya, sehingga dalam satu pertempuran Rasulullah melihat adanya apa, kegelisahan ya tentaranya karena sudah lama tidak bertemu dengan keluarga, dan ketika mereka memperoleh kemenangan di satu daerah, kemudian diizinkan, bolehkah kami itu menikah dengan penduduk setempat gitu. Ya, diizinkanlah nikah mut'ah itu bagi tentara yang sudah tidak mampu membendung ya kangen ya kepada keluarga, pada istrinya. Awalnya itu, tetapi kemudian disalahpahami ya para rijal a'mal ya. Rijal a'mal ini pengusaha-pengusaha atau bisnismen ya, yang mereka datang dari negara-negara Teluk ya, dari Arab, datangnya ke Indonesia sengaja mencarinya ke Bogor, ke Cianjur gitu ya. Ya, hal-hal yang kayak gitu tuh akhirnya Di puncak Pak dosen. ya puncak lah gitu. Akhirnya mereka menikah mut'ah aja gitu ya. Kawin kontrak ya, sebulan gitu. Ya, cari yang ya tentu ya yang mereka datang ke sini kan karena pertimbangannya ya mau ada perempuan-perempuan yang mau dinikahi secara mut'ah ya, entah sebulan ya entah 2 bulan, habis itu pulang lagi ke negaranya bisnis, balik lagi ke sini, ganti lagi istri yang lain. Bukan balik lagi istri yang sebelumnya gitu ya, ada yang ya itu yang terjadi. Maka di situ ada hukum nikah mut'ah yang tidak diperkenankan karena hanya istimta ya, mencari kenikmatan aja dengan biologis, tapi bukan dengan tujuan itu membentuk keluarga sakinah ya, mendapatkan keturunan ya. Ada yang bagus ya, artinya dia menikah benar ya, di istrinya pun kemudian diarahkan ke agama, anaknya menjadi anak yang soleh, soleha gitu.
Tapi yang banyaknya justru ya dibiarkan saja. Dibiarkan, tidak ini. Nah ini saya kira itu cukup ya untuk poligami dan nikah mut'ah. Sudah 2 KB, refleksinya ya persoalan poligami ya, refleksinya persoalan poligami ya. Di sini i'tidal, tawasud, syurut, dan al-unf ya. Saya harus menggambar i'tidal dan tawasud. Nilai syurut. Iya. Ya. Di sini analisis saudara terhadap nilai moderasi lainnya yaitu nilai qudwah dan nilai muwatonah pada materi KB ini. Ya. Prinsip nikah Islam adalah monogami. Ini ya contoh saat. Prinsip nilai saya adalah monogami. Ya, alasan. Ya, Islam selalu turun di masa dan waktu yang tepat. Nah, prinsip monogami baru Sabrus menjadi rasul, beliau poligami demi. Saya kira keliru ya ini ya. Teks nomor 3, Bapak Ibu, mohon ini koreksi aja dari saya. Sejak nomor 3 ya, Nabi Muhammad sejak usia 25 tahun beliau menganut prinsip monogami. Ya, baru setelah beliau resmi menjadi rasul, beliau poligami. Ini keliru ya. Ya. Ya, kenapa keliru? Karena poligami dilakukan oleh Rasulullah itu setelah usia 52 tahun. Setelah tinggal oleh ya Bunda Khadijah Al-Kubra. Jadi itu yang menyebabkan Baginda itu sedih sekali ya di akhir masa di akhir masa Mekah, periode Mekah, di mana beliau kehilangan pamannya pertama ya, pamannya wafat, kemudian istrinya wafat, gitu ya. Ya, perjuangan dakwah semakin berat gitu. Lalu beliau diminta untuk berhijrah. Nah, jadi di usia 51 lah, kalaupun misal 52 karena 52 setahu saya 52, kemudian Rasul wafat kan 62 atau 63. Jadi di masa di Madinah itu selama 10 tahun. Jadi ini perlu dikritisi ya, nomor 3 ya. Yang benar adalah sejak usia 20 tahun sampai dengan ya 52 tahun, beliau menganut prinsip monogami. Nah, setelah ditinggal wafat oleh ya Bunda Khadijah di akhir periode Mekah, baru kemudian beliau menerima poligami. Ya, itu pun setelah ditawari oleh begitu banyak sahabat, kemudian Rasul juga diberi hadiah, ya hadiah dari suku-suku yang ditaklukkan oleh Rasulullah. Ya, pada masa jahiliyah wanita lahir sangat tidak diharapkan karena jika itu berdosa, mereka kalimatnya agak susah ini. Wanita-wanita lahir itu gimana ya? Pada masa jahiliyah, ya kedudukan wanita gitu ya sangat rendah, bahkan tidak diharapkan memiliki bayi atau anak perempuan. Gitu kira-kira. Agak susah ini. Seandainya kaum wanita yang lain dibunuh karena tidak diharapkan, tentunya para kaum laki-laki tidak menentukan wanita yang dijadikan sasaran poligami. Ini juga susah dipahami. Tapi ini memang satu contoh soal ya. Jadi mana yang pernyataan yang paling tepat bahwa prinsip Islam monogami adalah nomor 3. Apa ini? Nah, ya ini. Tapi redaksinya perlu diperbaiki itu. Tindak lanjut belajar, simaklah sumber belajar dalam bentuk video pada program PPG, baca artikel, kemudian lakukan analisis berdasarkan isi artikel. Ya gitu ya. Ini. Ya.
Ya, Bapak Ibu sekalian, kita ya baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang KB2 udah cukup ya. Gimana teman-teman semua? Udah jam 3:30 ini, tinggal setengah jam lagi. Kita lanjut KB34 aja ya, secara cepat gitu ya. Oke, Pak. Oke, Pak dosen, makasih. Ya, Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Dipercepat aja, Pak, nggak apa-apa. Ya, 10 menit lah. Kalau tadi kan Siap, Pak. 15. Oke, Pak, siap. Sekarang ke sini kayaknya. Lebih. 3 ya. Masuk nggak? Masuk, Pak. Baik, bank, rente, dan fee. Nah, ini juga persoalan aktual ini. Bank, rente, dan fee. Pertanyaan ya, bank sama rente sama nggak? Bank sama rente? Sama. Beda, Pak. Beda. Beda, ada yang bilang Apa sama. bedanya bank sama rente? Kalau bank tuh bersifat kayak menyimpan resmi, aja, Pak. menyimpan uang ya. Kalau rente mah Rente itu tidak resmi. Kalau misalkan bank itu punya legalitas, Pak, dia seperti lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa. Amazing. Sementara kalau renten itu nggak ada badan hukumnya, Pak. Jadi mereka tuh menganggarkan buat bunganya itu melebihi aturan main gitu. Enaknya. Betul. Kayak bank keliling. Iya udah, nanti di seminar hasil aja ini. Ya. Ini buat apa? Ini buat Bapak. Saya ada lagi banyak. Oh, kalau bukan buat penguji kayak gini juga. Konsepnya beda konsepnya. Ya, Kalau mau kayak begitu nambah 20.000 lagi. Oh ya. Ya, jangan. Tapi kan ada dicoret-coret kan? Iya. Yang dikumpulin yang promosi bukan? Iya. Maaf ya. Ya, jadi bank dan rente itu pasti berbeda ya sistemnya. Bank itu ada memang kelebihan ya. Kelebihan maksudnya kelebihan itu kalau kita pinjam itu pasti ada mengembalikannya lebih dari yang dipinjam. Ini disebut dengan bunga. Maka di sini pertanyaan capaian pembelajaran nih, menganalisis tentang konsep bank dalam ajaran Islam, konsep rente atau bunga bank, ya konsep riba dalam ajaran Islam dan konsep fee dalam ajaran Islam. Nah ini beda-beda di sini ya. Apa itu rente, ya apa itu rente, apa itu bunga bank, ya. Kalau rente atau riba ya, biasanya orang menyebut riba itu, dia itu berlipat-lipat ya. Berlipat-lipat. Ya. Bahkan berlipat-lipatnya itu juga pada saat dia sudah dikembalikan separuh misalnya. Jadi orang pinjam 1 juta. Tempo sebulan. Kalau sebulan nggak lunas, maka akan dikenakan jadi 200%. Ya, 100% itu sebenarnya untuk menekan ya supaya dia bisa menyelesaikan dalam sebulan. Sebulan baru
50% dikenakan lagi. Jadi di bulan keduanya harus bayar 2 juta, ya. 2 juta. Apa artinya 2 juta itu? Yang sudah bayar 500, malah masih harus bayar denda sejutanya. Jadi kan 2 juta. Kalau 3 bulan, maka dia jadi 300%. Maka harus buru-buru ditutup 2 juta. Kalau nggak ditutup di 2 juta, dia nambah lagi menjadi 3 juta. Dan berikutnya. Nah, sementara itu terjadi, ya, konsep rente ini adalah rentenir, ya, orang yang melakukan rente itu. Jadi melipat-lipatkan bunga atau denda, ya, denda ke pembayaran itu. Ya. Tetapi dalam Islam atau dalam hukum perbankan modern ada istilah fee, ya. Istilah fee ini lebih lunak, ya, komisi atau kelebihan. Nah, ini bisa Anda lihat pengertian dan hukum fee, ya. Pungutan dana pada nasabah bank untuk kepentingan administrasi, ya, sebagai kebutuhan kertas, biaya operasional, dan lain-lain. Saya pernah ini kena fee yang agak besar itu, ya. Kadang-kadang bank itu juga, padahal bank syariah juga, ya, memberikan fee-nya itu sampai 1%, ya. Sampai kadang-kadang saya bilang ini bank syariah atau bank masa, ya, biaya operasionalnya sebesar itu. Ya, refleksinya teman-teman, di sini ada istilah, ya, nilai islah, ya, i'tiraf uruf, ya. Kemudian ada persoalan riba, ya. Persoalan riba. Ya, praktek riba yang mengejala, ya, yang terjadi di masyarakat itu memang seringkali membuat masyarakat itu mengalami persoalan, ya. Yang pertama tentu, ya, terjadi rasa dengki, ya, merasa dibodohi, ya, merasa ditolong tetapi diinjek gitu. Ya, ditolong tapi diinjek. Itu kan sakit, ya. Ya, ditolong dipinjemin, tapi sebenarnya itu bukan dipinjemin, diinjek, diikat lehernya, ya. Dan akhirnya terjadi kan ya, yang dibantu itu semakin sulit, ya. Ya, bukan menolong, itu malahan menjerat, ya, mencekik leher gitu. Ya, istilah-istilah seperti itulah yang terjadi, ya. Maka pelaku riba ini, ya, tentu orang-orang yang jahat, ya. Ya, orang-orang yang mengambil keuntungan secara sepihak, ya. Nah, untuk itulah maka diperkenalkan istilah tolong-menolong, ya, dalam Islam, ya, di mana satu masyarakat perbankan mau menolong, ya, orang yang terjerat rentenir, ya, atau terjerat dengan utang piutang, ya, supaya dia juga bisa membantu dirinya, ya, tidak katakanlah terjebak lagi pada pinjaman-pinjaman, ya, terjebak lagi pada istilahnya, ya, sesuatu yang menjerat dirinya, ya, menarik lehernya, ya, sampai menjadi budak begitu, ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Nah, karena itu ungkapan riba itu yang sangat populer itu, ya, Allah menghalalkan jual beli, boleh jual beli, tapi Allah mengharamkan riba, mengambil keuntungan yang sebenarnya tidak boleh diambil keuntungan orang minjam itu, ya.
maka bolehlah orang minjam, tapi karena misalnya ada bunga, ya, kalau dia minjamnya ke masalah biasa, boleh nggak itu disesuaikan dengan ya kelebihan nilai. Misalnya nilai hari ini pinjaman setahun misalnya. Kalau nilainya setahun itu berubah sekian, nah itu masih diperbolehkan, ya. Kalau ada nilai kelebihan. Tapi Islam itu mengajarkan kalau kita dipinjemin, ya, itu mengembalikan dengan menambahkan kelebihan nilai. Misalnya dipinjamnya 1 juta, ya sebagai rasa terima kasih saya tambah 25.000 gitu. Ya, karena itu menolong saya. Atau saya tambah 50.000 ya. Masa lama ini saya minjamnya udah sampai setahun gitu ya. Ya, tambahin aja 100.000 gitu. Tapi tarodin, ya atas rasa rela hati dari orang yang memberi. Oke, ini ada contoh ya, contoh soal. Ahmad pinjam ke Yanto 5 juta rupiah, kemudian dalam waktu dekat Ahmad telah membalikan utang sejumlah uang yang diminta. Tetapi Ahmad membawa bingkisan makanan yang diberikan pada Yanto. Nah ini baru aja saya ceritakan ya, memberikan apa hadiah atau tambahan nilai ya. Nah, Ahmad ke Yanto jumlah 5 juta, kemudian dalam waktu yang sudah terlalu lama, berarti jam bayar, yang meminta pembayarannya dilebihkan 2,5%. Nah, Ahmad pinjam ke Yanto sebelum 5 juta rupiah. Ya. Kemudian waktu dekat Ahmad telah membalikan utangnya, namun Ahmad mengurangi jumlah pembayarannya hanya 4 juta. Ya, minjemnya 5, ya. Ya, mengurangi, udah kurangi aja deh. Nah, itu nolong ya. Ahmad pinjam ke Yanto 5 juta, kemudian dalam waktu itu. Ini juga bagian daripada identifikasi PJBL ini Bapak Ibu. Ya. Itu PJBL, Project Based Learning. Jadi menganalisis satu fakta-fakta ya yang bisa menjadi proyek ya, proyek pembelajaran berbasis proyek ya. Proyek kedermawanan ya, proyek misalnya Bapak Ibu membuat proyek kedermawanan atau proyek apa sih mungkin kantin gratis gitu ya, kantin gratis, kantin jujur gitu ya, atau mungkin bantuan dari apa sekolah dan seterusnya ya, dengan model-model seperti ini. Ya, saya kira itu ya. Pertanyaan yang tidak termasuk riba adalah 1 dan 5. Ahmad pinjam itu 5 juta, kemudian waktu itu Ahmad telah memberikan utang jumlah uang yang dipinjam, telah memberikan jumlah uang yang diniatkan sedekah karena yang telah membangun madrasah. Oke. Ya, ini nomor 5, kemudian nomor 1 ya. Bingkisan makanan serang pada Yanto. Ya, oke. Saya kira cukup yang nomor ini KB3. Oke, Bapak Ibu sekalian, tinggal 20 menit lagi. Percepat ya, dikit lagi, 1 lagi. Yang terakhir, apa ini KB apa ini? Pemerintahan dalam Islam. Oke, kita coba saya. Ya, udah masuk ya? Masuk. Ya, kegiatan belajar 4, konsep pemerintahan dalam Islam. Nah, ini yang lagi rame dulu, sempat rame ya. Ya, orang menduga bahwa apa khilafah Islam itu pemerintahannya. Pak Ageng, Pak Kartomo di off adanya dulu. Ya Bapak Ibu, bahwa ada fikih, kalau ini fikih siasi ya, kalau tadi fikih muamalah. Ya, kalau pernikahan tadi poligami fikih munakahah. Munakah. Ya. Nah,
Jadi yang pertama tadi yang KB1 kan persoalan zakat ya, itu ibadah. Fikih ibadah. Ibadah, iya. Ibadah, munakahat, muamalah, Zakat, jasa. iya. Kemudian ada fikih muamalah, ya. Munakahah, yang pernikahan, keuangan, muamalah ya. Malah. Bank, rente, dan yang terakhir ini adalah fikih siasah. Kok mengapa materinya dibagi-bagi seperti ini? Ya, yang 4 ini memang yang persoalan utama yang terjadi di masyarakat itu ya, persoalan zakat. Ibadah itu kan ada ya, selain zakat ya tentu ada sholat, puasa ya, ada haji ya. Kemudian munakahat itu bukan persoalan poligami dan nikah muta aja, ada juga ya persoalan nasab, persoalan wanita yang diharamkan dalam pernikahan ya, termasuk biasanya waris itu masih bagian ya, meskipun waris itu sendiri namanya ilmu faraid ya, ilmu faraid. Iya. Bagaimana dengan pemerintahan? Pemerintahan ini siasah ya, al-wala ya, al-wala ya, itu istilahnya al-wala wal bara, yaitu terkait dengan bagaimana kepemimpinan ya, dan bagaimana mengusahakan al-bara itu ya, kebajikan ya secara umum. Teman-teman sekalian, banyak yang menduga kalau Islam itu nggak membahas soal pemerintahan. Justru dasar-dasar pemerintahan itu dibahas sama Islam. Ya. Seperti misalnya ya, kalau kaitannya dengan pemerintahan itu dulu Rasulullah di masyarakat di Madinah itu sudah memprakarsai terjadinya apa? Terjadinya Piagam Madinah. Nah, kemudian Rasulullah juga mengajarkan tentang nilai-nilai ya, nilai-nilai yang harus dijamin oleh negara ya. Jadi jiwa, keamanan, ya, ketentraman, kenyamanan, harta benda itu nggak boleh itu. Ya, maka kehadiran pemerintah itu, kehadiran pemerintah adalah membuat masyarakat itu hidup nyaman, tentram, tidak ada persengketaan. Maka dasar-dasar yang terjadi yang dilakukan oleh Islam saat itu ya, dari mulai sistemnya ya, harus ada Rasul ya, ada sahabat-sahabat ya, sampai ada majelis pemusyawaratan, majelis syuro, itu sistemnya. Nah, di situ dalam pemerintahan ada konsep hak dan kewajiban warga negara, ada sistem pemerintahannya seperti apa ya. Nah, inilah tadi yang sudah diresume. Saya kira Bapak Ibu sudah selesai melakukannya. Dalam sistem pemerintahan tentu ada tata cara pengangkatan pemimpin, itu yang pertama. Kemarin kalau di Indonesia itu ada pemilu ya, ada pemilu presiden ya, pilpres ya, ada pemilu untuk mengangkat atau memilih anggota DPR ya, DPR sampai DPD ya, DPR 1 ya, tingkat 1, tingkat 2 ya, kota, DPRD kota ya. Ya, syarat-syarat terpenuhinya Majelis Syuro, alul hali wal aqdi itu dibahas di dalam fikih siasah. Ya, dalam fikih siasah ini. Ya, misalnya kita lihat di sini ya, Majelis Syuro dalam pemerintahan. Kata Majelis Syuro ya, artinya adalah himpunan tokoh untuk bermusyawarah, majelis itu. Ya. Untuk berunding masalah-masalah
sosial kemasyarakatan. Ya, zaman Rasul tidak ada, tapi ayatnya menyebut wasyawirhum fil amri. Bermusyawarah kamu ya dalam segala urusan. Nah, syarat-syarat menjadi anggota Majelis Syuro banyak ya, ada adil, berilmu pengetahuan, ya, kearifan dan wawasan yang luas. Ya. Lalu bagaimana alul hali wa akdi? Alul hali ya itu kalau di kita DPR ya, DPR, ya, ya peran, ya wewenangnya itu memegang kekuasaan dalam punya wewenang untuk memilih dan membaiat khalifah. Ya, alul hali wal punya wewenang mengarahkan kehidupan pada yang maslahat. Nah, ini buat undang-undang DPR. Tapi di Indonesia ada juga Majelis Syuro. Ya. Majelis Syuro itu ya permusyawaratannya itu secara kolektif lagi, lebih banyaknya ada DPD-nya. Ya, DPD dilibatkan ya unsur-unsur yang lain. Ya. Alul Hali menjadi konsultan pemerintah ini, konsultan presiden gitu kalau di kita ya. Serta mengawasi juga, Alul Hali mengawasi roda pemerintahan. So, kalau nggak ada lembaga yang mengawasi ya repot ini ya. Bisa saja melenceng ya, keluar jalur dan sebagainya. Ya. Ya, itu saya kira teman-teman bisa baca ya. Bagaimana sih prinsipnya? Ya. Perhatikan pernyataan di bawah ini dalam Piagam Madinah, ya Rasulullah diakui sebagai pemimpin tertinggi. Ya, yang berarti pemegang kuasa legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau bagian kekuasaan, namun dalam praktiknya beliau mendelegasikan tugas eksekutif dan yudikatif pada para sahabat yang cakap dan mampu. Nah itu ya Bapak Ibu, ini ada contohnya. Kemudian berdasarkan pernyataan yang benar adalah Nabi Muhammad bukannya seorang rasul, tapi juga seorang kepala negara yang mengatur segala urusan umatnya, tapi belum menyadari bahwa seorang ini perlu dibantu dengan mengangkat orang untuk membantu urusan. Ini yang benar. Tindak lanjutnya teman-teman silahkan ya disimak sumber belajar dan video ya pada LMS-nya, baca artikelnya dan seterusnya. Kaitkan isi artikel dengan nilai moderasi dalam proses pembelajarannya sekolah. Kemudian ikuti tes akhir modul dan cermati hasil tesnya. Ya, bila standar minimumnya belum tuntasnya kurang dari 50, saya melakukan remedial dengan perhatikan petunjuk dalam LMS program PPG. Ya, ini ada glosarium ya, istilah-istilah khalifah, pergantian kepemimpinan atau perwakilan. Alul hali wal aqdi itu wakil umat ya, atau DPR gitu ya. Bayat, perjanjian, Majelis Syuro, tempat bersyarat, atau jadi himpunan seluruh komponen dalam musyawarah seperti MPR ya. MPR itu. Kalau ini Majelis Syuro di sini maksudnya itu secara harfiah ini. Tapi kalau Majelis Syuro ya secara maknawiyah ya MPR itu Majelis Permusyawaratan. Imamah, wewenang, imarah, pemerintahan, akad ikatan, kesepakatan, fardu kifayah, kewajiban kolektif. Ya, saya kira ini yang bisa disampaikan. Waktunya pas 15.52 saat ini. Ya, kita stop share. Alhamdulillah sudah 4 KB. Kita lihat-lihat aja skimming-skimmingnya, lihat ya. Barangkali ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, monggo Bapak Ibu. Silakan. Izin bertanya Pak, Pak Silakan. dosen. Ya. Asal saya langsung aja Pak. Ya. Pertanyaan saya di sini kan
tentang zakat profesi yang saya tanyakan. Iya. Nah, di zakat profesi ini, bagaimana kalau menurut Bapak, pendapat Bapak, kalau eh, zak, apa gaji yang profesi yang terutama yang gaji ya Pak ya, zakat gaji ya Pak, profesi sebagai guru. Misalnya saya, bagaimana ada pendapat yang kalau dibayarkan itu setiap bulan. Itu bagaimana menurut Bapak? Iya. Yang kedua, Pak, untuk tugas, mohon maaf, tadi kan kita baru 2 melaksanakan resume, Pak. 2 belum selesai. Apakah ada kebijakan sampai akhir mengumpulkan tugas, Pak? Karena kita, khususnya saya pribadi tadi, Pak, masih ke sekolah karena masih ada orang tua yang mengambil rapor karena kita sebagai wali kelas. Karena kemarin juga membagikan rapor dan ada beberapa orang tua belum bisa, makanya hari ini. Makanya Ya, kita baik. tadi mana mengerjakan resume, membagikan, dan ada juga kegiatan lain. Nah, mohon kebijakannya Bapak, mungkin dengan teman-teman juga seperti itu Pak, mungkin ada kesibukan selain PPG ini Pak. Nah, mungkin itu aja Pak dari Ya, saya. baik. Wassalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya hanya satu ya. Bagaimana menurut saya ya soal zakat profesi yang dipungut setiap bulan. Jadi zakat profesi itu memang dipungutnya setiap bulan, Bu. Jadi itu sah-sah saja, ya. Dengan estimasi ya bahwa harta itu tetap sampai dalam setahun. Ya, kewajiban zakat itu kan terjadi setelah terjadinya haul. Ya, haul. Nah, dengan estimasi gaji itu tetap, ya, gajinya tetap misalnya 10 juta. Maka dalam setahun itu 10 kali 12 sama dengan 120 juta. Ya, maka dikeluarkanlah estimasi 120 juta itu ya karena melebihi ya nisab ya 85 gram emas ya zakat profesi itu dihitungnya berdasarkan gram emas ya. Nilai 1 gram emasnya sekarang itu 1.300.000 dikali 85 ya estimasinya kan sekitar 100 juta ya. Benar nggak? Ya. Ya kan 80 dikali sejuta ya sama dengan 80 juta ya 85 ya 85 juta sedangkan 85 dikali 300.000 ya sekitar berapa? Sekitar berapa? 85 kali 3 243 lah 3 sekitar 3 juta ya. Ya, jadi estimasi 100 juta. Sedangkan pendapatan tetapnya itu adalah 120 juta. Otomatis apabila dipotong zakat profesi 2,5%, maka setiap bulan harus dikeluarkan dari 10 juta itu 2,5%, yaitu 250.000. Betul ya? Zakatnya 250.000. Ya, apabila diakumulasi setahun 250.000 dikali 12 menjadi 3 juta. Nah, maka boleh tidak ini ya boleh sepanjang ya gaji itu tetap
Tapi kalau gajinya fluktuatif, ada yang membolehkan. Potong aja langsung 2,5%. Pas dapatnya 10 juta, ya potong 2,5%. Kalau 1 juta kan 25.000. Ya, kalau 10 juta berarti 250.000. Ya. Kalau pas bulan berikutnya cuma 5.000, ya keluarkannya itu 125.000. Pak, ada sementara ulama yang menegaskan bahwa pemotongan itu ya dilakukan untuk kebutuhan pokok dulu. Ya, kalau memang untuk kebutuhan pokok maka dilakukan begini. Kebutuhan pokok ya 1 bulan ya. Ya, yaitu untuk kebutuhan makannya saja, basicnya saja. Makan dan lauk. Ya, sebulan keluarga Anda misalnya itu kebutuhan pokoknya 5 juta ya. Sisanya 5 juta. Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya itu 5 juta dikali 12 atau 60 juta. Meskipun ya di situ ada khilafiyah lagi. Pak, ini yang dikeluarkan zakatnya itu pendapatan bersihnya. Ya. Atau setelah dipotong kebutuhan pokok baru dizakati itu. Ya, sebagian ulama yang ikhtiatan itu keluarkan itu adalah yang akumulasinya dulu kemudian dipotong kebutuhan pokok. Ya, misalnya akumulasi 120 juta, maka dia sudah kena kewajiban zakat. Tetapi kemudian karena dipotong kebutuhan pokoknya itu ternyata 5 juta. Otomatis kan jadi 60 juta. Maka kewajiban mengeluarkannya bukan dari 120 juta, tetapi dari 60 juta. Yang 60 juta itu berapa Pak ketemunya? Jadi 1,5 juta. Gitu. Ya, itu yang lebih ringan, lebih ikhtiar. Ya, lebih ini. Jadi kewajiban zakatnya adalah 1.500.000. Nah, bagaimana Pak? Apabila seseorang tersebut memiliki hutang, ya harus dipotong juga hutangnya. Ternyata hutangnya itu 1 tahun ya akumulasinya kredit ya, yang kredit motor. Misalnya akumulasinya itu adalah 20 juta misalnya ya. Atau katakan 10 juta dipotong lagi. Ya dari 60 itu dipotong 10 ya. Menjadi sisanya 50. Sehingga 50 itu 2,5%-nya adalah berapa? Ya, adalah 1.250.000. Ya, gitu ya. 1.200.000. Ya. 1.200.000, 100 juta berapa itu? Ya, jadi seperti itu ya. Jadi pertanyaan ini sifatnya konfirmasi apakah zakat profesi itu boleh dipotong bulanan atau tidak, ya otomatis karena dia berprofesi ya, otomatis bisa bulanan. Nah, ada pendapat yang lebih meringankan bagi Bapak Ibu yang, mohon maaf ya, karena zakat itu kemudian sifatnya itu adalah kelebihan dari kebutuhan pokok ya. Maka yang menjadi persoalan itu apakah dihitungnya setelah dikurangi kebutuhan pokok atau sebelum dikurangi kebutuhan pokok. Ya, penghitungan haulnya itu. Itu biasanya menjadi persoalan besar. Ya. Oke ya, cukup ya. Ada lagi Cukup, nggak? Pak. Terima kasih. Yang Sama-sama. satu, Ya, soal itu kebijakan ya Ibu kerjakan aja lah. Pokoknya yang penting selesai malam ini ya. siap Pak. Terima kasih Pak Ya. Ya. atas jawabannya. Boleh satu lagi Pak, izin Pak. Ya, silakan. Mengenai zakat lagi Pak. Masalah zakat untuk masjid, bangunan, pemugaran dan sebagainya. Kalau kita lihat di mustahiknya itu ada 8 di situ. Nah, kalau kita keluarkan di penggunaan operasional masjid, pemugaran atau apa, itu dikiaskan kemana? Boleh atau tidak Pak? Nah, itu saja Pak. Terima kasih. Sebentar Pak, saya agak kehilangan suara tadi.
Dan saya rupanya saya salah ngecek. Nanti saya cek. Diulang jadi Pak. Bentar Pak. Ini grup PAI 9 ya. Ya. Bentar Pak. Ya. Silakan Pak. Oke Persoalan Pak, zakat terima gimana? kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih Bapak. Ya. Satu aja Pak, masalah zakat tadi peruntukannya untuk masjid, bangunan atau pemugaran dan sebagainya. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Sedangkan kita lihat di mustahiknya itu kan ada 8. Nah ini Ya. kalaupun boleh masuk di ranah yang mana gitu Pak? Kayak Ya. gitu. Oke, terima kasih Pak. Baik, teman-teman sekalian, ada perkembangan baru ya di bidang zakat dan pemanfaatannya, ya. Itu dimulai dari pembahasan-pembahasan di kalau nggak salah yang menginisiasi itu Badan Zakat apa ya? Kalau nggak salah beberapa negara Timur Tengah. Termasuk Indonesia juga sepakat ya menggunakan alternatif demikian. Istilahnya zakat produktif atau diistilahkan kembali itu zakat yang tidak langsung ke mustahiknya. Ada lagi jadi persoalan zakat itu memang kalau mengikuti pendapat ulama tradisional itu menegaskan bahwa itu harus kembali kepada mustahik. Ya. Tapi pada ulama kontemporer sebagian, tidak semua, sebagian berpendapat bahwa itu boleh ditafsirkan secara luas untuk pengembangan sarana kelembagaan. Ya. Nah, dalilnya di mana? Dalilnya sudah tidak adanya kategori, sebagian kategori riqab ya, budak ya, dan kategori kategori fisabilillah kalau nggak salah. Jadi coba ulang ya. Pertama itu kan lil fuqara wal masakin, kemudian wal mu'allafati qulubuhum wa ibnasabil wa irqab wal gharimin ada 8 mustahik itu. Maka dalam konsep pengembangan zakat ini ya sebagian ulama menempuh penafsiran bahwa bukan pada orangnya tetapi juga pada kelembagaannya. Tetapi masjid-masjid yang mengelola secara profesional biasanya dia akan memperuntukkan zakat itu untuk pengembangan produktifnya itu pengembangan ke peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah, masyarakat yang mustahik itu. Misalnya yang gharimin ya, yang banyak utangnya lah gitu ya. Bagaimana agar utangnya itu berkurang? Ya, tentu daripada dibelikan beras lebih baik diberikan daripada diberikan ikan maka lebih baik diberikan kail, daripada diberikan pisang maka ya ditanamkanlah pohon pisang gitu kira-kira. Jadi sumber itu produktivitas itu terjadi ya, maka itu zakat produktif itu yang dialihkan. Maka masjid-masjid yang sadar betul bahwasanya pengembangan masyarakat itu tidak bisa hanya masyarakat yang tidak memiliki keterampilan ya terus kasih zakat begitu ya, tanpa ada upaya memperbaiki. Misalnya dari keluarga yang mudahnya bapak ibunya ya sudah pengemis, anaknya tidak diselamatkan jadi pengemis ya. Bapak ibunya sudah maaf ya, dia sudah jobless ya, sudah pengangguran ya, anaknya tidak disekolahkan. Maka
pertimbangan. Bagaimana kalau untuk biaya sekolah, belikan buku, maka hal tersebut kemudian ditanggapi ya Bapak itu diizinkan sepanjang itu adalah manfaat, tapi manfaatnya adalah untuk orang tersebut ya dalam rangka meningkatkan kemampuan ya, kemampuan berusaha, kemampuan taraf kehidupan masyarakat yang layak dan sebagainya. Ya itulah Bapak Ibu sekalian yang kira-kira mungkin perlu diperhatikan, bahwasanya secara ulama tradisional itu memang sepakat ya harus diserahkan untuk pengembangan untuk insentifnya itu hanya untuk pribadi, tetapi kemudian untuk kelembagaan. Akan tetapi di masyarakat yang lebih maju, dia akan dibagi-bagi, menerima zakat, sedekah, menerima juga ya pengembangan sarana, ya sarana misalnya pembangunan masjid apa segala macam. Dan saya kira sekarang mudah kok kalau Indonesia itu ya banyak dermawan-dermawan yang tergugah ya. Jangan sampai kemudian kita mengikuti pendapat yang kurang banyak didukung mayoritas ya. Kalau saya rasa zakat untuk pengembangan masjid itu, pembangunan masjid itu masa kurang mayoritas pendapatnya. Pendapatnya hanya sebagian ulama aja, ulama kontemporer. Ya, lebih baik ya mengikuti yang mayoritas. Yang mayoritas itu tentu kita prioritaskan zakat itu untuk pribadi-pribadi, bukan untuk pengembangan sarana atau lembaga. Ya, saya kira itu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak ya. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi, karena waktunya juga sudah lewat nih, sudah sesuai jadwal kan ya kita. Siap. Berapa Siap, menit? dosen. 2 jam kan ya? Ya. Foto dulu. Iya, boleh silakan. Ya, silakan Pak Andri foto. Ya. Pak Andri. Kalau sampai itu Iya, Bapak Ibu, sudah? Sudah fotonya belum? Silakan yang rapi. Yang moto siapa nih? Pak Rizal, Ustaz Rizal. Pak Rizal. Ya, kasih kode. Sudah apa belum? Ya, boleh. 1, 2, 3. Ibu Sri belum tampil kayaknya. Sri Dayanti Elvida sama Ageng Budiansyah. Ke toilet kali. Nah, itu. Gimana Pak Rizal? Pak Rizal. Ageng, Bu Ageng. Ageng apa Bu Ageng ya? Ageng. Ageng Budiansyah. Iya. Ditinggal aja. Sudah ya. Ke toilet. Iya, kalau kelamaan berarti tinggal aja. Silakan Pak. Ya, 1, 2, 3. Oke. Share ya ke anu ya. Ada lah aku. Mana ini? Mana ya PAI? PAI 9, Pak. Ya. Oh, udah ada. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pertemuan sinkronus ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak dosen. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari live dulu ya.